Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba memenuhi sebuah permintaan dari salah satu subscriber untuk menanggapi kontennya tanpa ragi, ya. Karena mungkin sahabat kita ini agak sulit memahami penjelasannya. Maka saya coba menanggapi video tanpa ragi yang judulnya Penyebab Kristen Membenci Islam. Saya belum lihat sih video-video dia secara keseluruhan yang lainnya, tapi kebanyakan tanpa ragi ini mengumpulkan beberapa ceramah dari ulama-ulama kemudian di-split lalu diimprovisasi dengan video ulama yang lain agar terkesan kontradiksi dalam penjelasan. Tapi ya, itulah salah satu jurus umat sebelah untuk menjatuhkan Islam dan mencari pembenaran keyakinannya. Maka dari itu buat sahabat-sahabat ukhuwah saya, selalu hati-hati dan menelaah setiap konten-konten mereka. Kalau kita belum paham, maka bertanyalah dan cari kebenarannya kepada yang paham. Semoga Allah selalu memberi kemudahan kepada kita semua untuk memahami petunjuknya. Amin amin amin. Oke, baiklah, mari kita mulai dengan melihat videonya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang. Al-Baqarah Surat 2 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Kalau nggak senang benci kan, Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum, benci orang Islam. Karena kamu percaya kepada sugesti bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Karena kamu diberikan sugesti bahwa orang Kristen membenci orang Islam. Nah, apabila kamu percaya bahwa orang Kristen membenci orang Islam, dan kamu sedang dalam keadaan susah, lalu ada orang Kristen melihat kamu, dan dia tidak membantu kamu, apa yang akan kamu katakan? Tuh kan orang Kristen membenci orang Islam. Sekarang apabila ada orang Kristen yang melihat kamu dan dia membantu kamu, apa yang akan kamu katakan? Orang Kristen ini munafik, menolong cuma gara-gara mau memurtadkan saya. Betul gak? Nah, coba sekarang saya hapus sugesti bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Saya hapus sugesti bahwa orang Kristen membenci orang Islam. Apakah kamu masih melihat bahwa orang Kristen membenci orang Islam? Enggak kan? Di dalam video tanpa ragi ini menyajikan ada beberapa klaim tuduhan ya atas alasan mengapa Kristen membenci Islam dengan membawa kata sugesti. Sebelumnya saya akan menguraikan apa sih sugesti itu. Ini artinya saya ambil dari Wikipedia ya, biar adil. Sugesti adalah proses psikologis di mana seseorang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Maksudnya gini, kita bisa memunculkan sugesti terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mengaitkan sugesti terhadap ajaran sebuah agama atau keyakinan? Saya jawab bisa. Tapi penempatan dan pemahamannya keliru jika seperti penjelasan tanpa ragi tersebut. Kenapa? Biar jelas saya sertakan dulu makna agama ya. Agama adalah sebuah sistem atau ajaran yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Tentu di dalam sebuah agama ada aturan-aturan yang berlaku. Aturan atau perintah-perintah ini dikeluarkan oleh Sang Kreator alias Tuhan yang mengetahui segalanya. Nah, ketika aturan atau perintah atau peringatan itu ditegaskan dan sebagai orang yang meyakini agama tentu kita akan mengetahuinya. Maksudnya gini, langkah awal yaitu mengetahui perintah atau aturan atau peringatan tersebut. Selanjutnya apa?
Selanjutnya tentu kita mencari bukti-bukti atau memahami pernyataan kebenaran atas perintah tersebut. Setelah itu terbukti, barulah kita bisa mensugesti diri kita. Contoh sederhananya ya, sholat 5 waktu ini adalah perintah. Bagi yang tidak mengerjakan sholat, maka akan mendapat dosa. Nah, kita mensugesti diri kita sendiri bahwa saya harus sholat 5 waktu. Saya harus sholat 5 waktu. Kalau tidak, maka saya akan berdosa. Nah, karena kita mensugesti pikiran kita, akhirnya kita melakukannya karena takut dosa. Maka di awal saya katakan bahwa kurang tepat ketika sebuah ajaran agama dikaitkan dengan hal sugesti. Karena sugesti ini dari diri sendiri. Mau bukti? Sudah tahu bahwa sholat itu perintah, tapi masih banyak yang tidak mengerjakan sholat. Dengan kata lain, menyepelekan perintah ini karena apa? Karena yang ada di pikiran dia mensugesti pikiran dia, nanti ajalah sholatnya, atau dengan alasan lain. Paham ya? Mari kita lihat videonya lagi. Coba sekarang saya mau tanya kepada kamu. Kenapa Muhammad adalah nabi? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Muhammad adalah nabi. Sehingga apapun yang Muhammad lakukan, kamu anggap teladan. Bahkan Muhammad menikah dengan bekas istri anak angkatnya sendiri pun kamu katakan sebagai teladan. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Muhammad adalah nabi. Apakah Muhammad yang menikah dengan bekas istri anaknya sendiri itu adalah teladan? Enggak kan? Kenapa Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sehingga sugesti bahwa orang Kristen membenci kamu pun kamu anggap sebagai kebenaran. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Apakah orang Kristen membenci kamu adalah kebenaran? Enggak kan? Kenapa Islam adalah agama yang benar? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Islam adalah agama yang benar. Sehingga membunuh orang lain demi agama pun kamu anggap sebagai ibadah. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Islam adalah agama yang benar. Apakah membunuh orang lain demi agama adalah ibadah? Enggak kan? Nah, sekarang saya sudah hapus Muhammad adalah nabi. Saya sudah hapus bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Saya sudah hapus bahwa Islam adalah agama yang benar. Apakah Muhammad adalah nabi? Bukan kan? Apakah Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Bukan kan? Apakah Islam adalah agama yang benar? Bukan kan? Kalau Muhammad bukan nabi, Al-Quran bukan wahyu dari Allah, dan Islam bukan agama yang benar, apakah kamu masih mau beragama Islam? Baca. Saya rasa tanpa ragi ini harus lebih banyak belajar ya, karena menghubung-hubungkan sugesti dengan ajaran Tuhan. Saya bisa memastikan 100% bahwa IQ otak yang dia bawa adalah karena negatif think terhadap ajaran Islam, padahal paham saja tidak, lalu menjadikan contoh untuk sebuah sugesti. Nah, seperti yang dia bawa ya, surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Allah memberi kita peringatan, ingat peringatan. Dan itu telah terbukti dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang menjadi tukang makar untuk menjatuhkan Islam? Ya tidak lain tidak bukan adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa yang mungkin sampai saat ini melakukan kristenisasi, sebar-sebar brosur agama di jalan, dan itu terbukti. Apakah peringatan Tuhan yang terbukti itu kamu anggap sugesti? Nah, sedangkan soal kebaikan dalam hal ini, toleransi antar umat beragama itu juga diajarkan dalam Islam, dan toleransi dalam agama hanyalah menyentuh ranah sosial saja. Contoh, ada tetangga Kristen yang sakit atau kelaparan dan lain-lain, kita wajib membantunya dan menjenguknya
selama itu tidak menyentuh ranah keyakinan kita. Jadi keliru Anda memberi contoh bahwa ajaran ini salah karena sugesti yang ditanamkan akibat ajaran yang Anda sendiri tidak tahu apa-apa dan tidak paham. Beda konteks, Lul. Karena sugesti ini bisa muncul dari diri sendiri atau orang lain. Saya kasih contoh analogi yang klop ya, maksudnya apple to apple. Polisi menyuruh kamu jika berkendara haruslah memakai helm. Polisi ini memperingatkanmu karena sudah banyak bukti bahwa ketika kecelakaan terjadi, kepala rawan untuk menyebabkan kematian. Kamu mensugesti diri kamu dan orang lain agar tiap berkendara memakai helm karena kamu takut terjadi kecelakaan. Nah, peringatan ini aja masih banyak orang yang abaikan. Kalau logikamu seperti ini, apakah peringatan itu yang salah? Kan bukan. Pikiran kamu aja yang negatif karena kamu belum paham, padahal bukti-buktinya telah banyak terjadi. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, semua contoh-contoh yang disajikan oleh Tan Paragi adalah klaim omong kosong belaka. Politik dalam Islam adalah untuk mengajarkan cara-cara berpolitik sesuai dengan syariat Islam, amanah, adil, dan bijaksana. Islam itu ada aturan dalam memilih seorang pemimpin, ada kriteria yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana jika pemimpin yang tidak sesuai kriteria Islam? Tentu kita tetap menghormati dan menghargai karena di setiap wilayah pun akan ada aturan yang mengikat masyarakatnya. Insya Allah nanti soal ini akan ada pembahasannya tersendiri ya. Selanjutnya membahas soal keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan memberi contoh pernikahannya dengan bekas istri anak angkatnya. Jelas di sini IQ 200 yang dimiliki Tan Paragi akibat ketidakpahamannya. Nah, sekarang saya balik. Saya mensugesti ke otak dangkal Anda kalau tujuan Rasulullah menikahi bekas istri anak angkatnya dengan tujuan agar umat Islam paham bahwa anak angkat tidak seperti anak kandung, dan menegaskan bahwa istri-istri dari anak angkat yang telah dicerai boleh dinikahi atau halal. Apa kamu tangkap maksudnya? Atau tidak akan bisa karena dasar kebencian dan negatif yang terlalu banyak tertanam di otakmu? Dengan kata lain, penjelasan Tan Paragi harusnya bukan ajaran sebuah keyakinan yang dianggap salah. Kalau seperti itu, dia bisa menabok diri sendiri dengan ajarannya. Saya bisa balikin Anda, kalau ajaran dalam Kristen itu hanya bualan akibat sugesti yang ditanamkan kepada umatnya karena dogma-dogma yang belum terbukti kebenarannya. Contohnya seperti ini. Saya mensugesti pikiranmu. Apakah kamu percaya dengan keselamatan atas penebusan dosa yang dilakukan Yesus? Adakah yang pernah membuktikan? Apakah kamu yakin kitab sucimu atau Bible murni firman Allah? Atau telah dirubah oleh penulis? Buktinya banyak yang kontradiksi. Apakah kamu percaya kalau Yesus bangkit? Siapa yang menjadi saksi saat Yesus bangkit dari kuburnya? Ingat loh, yang menjadi saksi saat Yesus bangkit dari kuburnya. Saya mensugesti pikiranmu kalau Yesus bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan dengan pernyataan Yesus sendiri. Semua itu hanyalah doktrin yang belum terbukti sampai saat ini. Nah, mau menyanggah Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya dan peringatan Allah? Sampai jungkir balik kamu gak akan menemukan karena yang ada di otak kamu adalah sugesti negatif dan benci terhadap Islam. Saya rasa cukup ya, karena sejujurnya Tan Paragi ini bukan memberi penjelasan tentang sugesti, tetapi menuangkan pikiran negatifnya akibat sugesti yang sudah berjamur di dalam dirinya. Semoga ada hikmah dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.